Indeks kepuasan masyarakat Kota Makassar tahun 2025 mencapai 81,76%. IKM tersebut diukur dari 9 unsur pelayanan, mulai dari persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk, spesifikasi layanan. Selanjutnya, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, hingga pengaduan saran dan masukan. Unsur layanan tersebut dinilai dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkot Makassar. Hasil survei ini dipaparkan Direktur Parameter Publik Indonesia, Ras MD, dalam refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar di Hotel Novotel Grand Shaila Makassar, Jalan Khairil Anwar, Rabu 17 Desember 2025. Pemaparan Ras MD disambut antusias oleh peserta forum. Untuk urusan pemerintahan Kecamatan Manggala, Tamalate, Wiringkanaya, dan Tamalan Rea masuk kategori kurang baik. Perangkat daerah dengan urusan pilihan, Dinas Perikanan dan Pertanian juga dinilai kurang baik berdasarkan penilaian masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup juga tercatat sebagai OPD kategori kurang baik untuk jenis urusan wajib non-pelayanan dasar. Sementara kategori kurang baik untuk jenis urusan wajib pelayanan dasar didapatkan oleh Dinas Pendidikan dan beberapa puskesmas. Sebagian besar unit kerja menunjukkan kinerja memuaskan. Sejumlah SKPD dan kecamatan berhasil meraih predikat sangat baik, menunjukkan kualitas pelayanan yang prima dan kepuasan tinggi dari masyarakat. Beberapa di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga 92,6%, Dinas Ketahanan Pangan 92,3%, Dinas Koperasi UKM 90,7%. Ras memaparkan survei ini menggunakan metode purposive sampling dengan responden yang merupakan pengguna langsung layanan di unit pelayanan publik. Sementara Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar 2025 bukan untuk mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah, melainkan sebagai alat ukur atas kinerja pemerintahan selama ini. Yang disampaikan khususnya terkait kinerja OPD, bagaimana Pak kita melihat selama ini? Tentu kita berharap apa yang kita lakukan di tahun 2025 walaupun sebuah proses transisi, transisi kepemimpinan, itu menjadi dasar kita untuk memperbaiki semua di 2026. Pola-pola pendekatan kita bagaimana cara berpikir yang harus dirubah, mindset dan cara berpikir ini harus selaras untuk sama-sama kita membuat yang ada di tahun 2020 bisa lebih baik dari 2020. Itu kan tadi sudah ada catatan dari IKM yang ditunjukkan oleh lembaga survei Pak. Ada yang terbawa dari OPD terkait kinerjanya itu bagaimana Pak ke depan catatannya? Jadi itu kan dengan angka IKM itu bukan berarti sudah kiamat, bukan. Ini harus menjadi motivasi, memacu untuk bisa lebih meningkatkan apa yang menjadi kekurangan di dalam survei ini. Dan ini harus dipaksakan kepada seluruh OPD untuk melakukan proses perbaikan yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan, yang tidak baik harus digenjot supaya masuk ke rata-rata. Kita berharap tidak ada lagi di posisi terbaik dari ini. Pak, tadi menarik soal quotes-nya tahun 2026 adalah pembuktian. Nah, bagaimana mungkin mendorong agar target-targetnya bisa tercapai untuk bukti? Kolaboratif, ya, lintas sektor, komunikatif, ini yang harus dibangun. Bicaranya pakai data. Supaya apa? Supaya satu persoalan itu bisa diselesaikan secara bersama. Jadi tidak ada lagi gosip yang muncul. Ya, semuanya harus menjadi satu bagian yang benar-benar bisa memberikan dampak. Artinya pembuktian itu bahwa apa yang kita lakukan ini terasa nggak di masyarakat, sampai nggak di tengah-tengah masyarakat. Pak, khusus penerapan anggaran tadi seperti dipaparkan masih ada OPD yang berada di angka 30%. Iya, itu jadi proses ini hari ini masih di tanggal 19. Nah, nanti akan selesai di penghujung tahun 2012 karena ini masih ada proses pembayaran dari pekerjaan yang harus dilakukan evaluasi sebelum melakukan pelunasan pembayaran.
sudah direspon oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Tadi pagi sekali Pak Camat sudah melaporkan dan itu sudah tertangani, sudah terbangun komunikasi dan alhamdulillah sudah jalan dengan baik. Nggak usah, itu harus menjadi digital yang tidak boleh diulang lagi. Ya, pikir. Pola kehidupan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sawah kita kecil, tapi tingkat konsumsi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar mengkonsumsi sangat banyak, sehingga kalau ini tidak dijaga, tingkat pertumbuhan naik turunnya inflasi ini akan bisa berdampak bahaya untuk Kota Makassar. Sehingga itulah kenapa saya sangat cerewet kalau kita bicara masalah inflasi. Hampir setiap hari saya menanyakan ini, hampir setiap hari saya minta data tentang ini. Kenapa? We need to talk with data. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.